Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kepailitan dan PKPU. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Lenurita Evelyn Pakareng dengan NIM akhir 084. Saya Dewi Saraswati dengan NIM 095. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah kepailitan. Yang pertama ada pengajuan permohonan pailit. Nah, pengajuan permohonan pailit ini adalah langkah awal yang dilakukan di pengadilan niaga oleh kreditur atau debitur dengan adanya syarat pailit, yaitu minimal ada 2 kreditur dan 1 utang jatuh tempo yang tidak dibayar. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan oleh pengadilan niaga. Setelah melakukan pengajuan permohonan pailit, pengadilan niaga kembali memeriksa bukti dan keterangan dari pemohon atau termohon jika adanya syarat pailit. Terus yang ketiga ada putusan pailit. Jika debitur dinyatakan pailit, maka seluruh hak aset dan harta kekayaan dialihkan ke kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Dan yang terakhir ada pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Kurator akan mengambil seluruh aset dan hak kekayaan dari debitur, kemudian dilakukan pendataan dan keamanan. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai akibat kepailitan. Yang pertama itu terhadap debitur dan hartanya. Jika sejak putusan pailit, debitur tidak lagi mempunyai wewenang atau hak untuk mengatur seluruh hartanya. Seluruh kekayaan debitur masuk ke baidal pailit dan dikelola oleh kurator. Sementara debitur hanya bisa melakukan tindakan hukum dengan izin kurator. Terus yang kedua terhadap eksekusi atas harta debitur pailit. Semua proses eksekusi harus dihentikan dan kreditur tidak boleh mengeksekusi sendiri, kecuali kreditur separatis yang masih boleh mengeksekusi objek jaminannya dalam batas waktu tertentu. Kemudian yang ketiga terhadap perjanjian timbal balik sebelum pailit. Kurator dapat memilih untuk melanjutkan atau menghentikan perjanjian. Jika dilanjutkan, maka kedua pihak tetap wajib memenuhi kewajiban. Tetapi jika dihentikan, maka pihak lawan menjadi kreditur konkuren untuk menagih ganti rugi. Terus yang keempat ada terhadap kewenangan hukum debitur. Nah, debitur dilarang mengalihkan atau membebankan hartanya dan tindakan tanpa persetujuan kurator tidak berakibat hukum bagi boden pailit. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang pencocokan hutang piutang dan bagaimana prosesnya. Jadi pencocokan hutang piutang merupakan proses di mana kurator, kreditur, dan debitur memeriksa serta mengesahkan daftar piutang yang diakui dalam boedel pailit. Prosesnya itu seperti kurator mengumumkan jadwal pengajuan tagihan. Kreditur mengajukan bukti piutang kepada kurator. Kurator menyusun daftar utang sementara. Di sidang pencocokan, debitur dan kreditur lain berhak mengajukan keberatan terhadap piutang tertentu. Hakim pengawas memutuskan apakah piutang diterima atau ditolak atau ditangguhkan. Daftar piutang yang telah disahkan menjadi dasar pengambilan harta pailit. Nah, slide selanjutnya itu tentang perdamaian dalam kepailitan. Perdamaian atau accord adalah usulan debitur kepada kreditur untuk membayar sebagian atau seluruh utangnya agar kepailitan dapat dihentikan dan debitur kembali mengelola hartanya. Perdamaian dapat diajukan sejak putusan pailit hingga sebelum pemberesan dimulai, biasanya saat pencocokan piutang. Perdamaian harus disetujui mayoritas kreditur konkuren yang mewakili minimal 2 atau 3 nilai tagihan, lalu disahkan pengadilan atau homologasi. Jika disahkan, kepailitan berakhir dan debitur wajib menjalankan
perdamaian. Jika tidak disahkan, proses pemberesan tetap akan dilanjutkan. Jadi selanjutnya itu tentang perbedaan kepalitan dan PKPU dilihat dari pengertian serta akibat hukumannya bagi debitur. Dari aspek pengertian, kepalitan adalah keadaan ketika debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang sehingga pengelola hartanya diambil alih kurator. Sedangkan PKPU adalah proses penundaan pembayaran utang yang memberi waktu bagi debitur untuk menawarkan rencana perdamaian agar terhindar dari kepalitan. Yang berikut saya akan menjelaskan dari aspek akibat hukum bagi debitur. Dalam kepailitan, debitur kehilangan hak mengelola hartanya dan asetnya dibereskan untuk membayar utang. Sedangkan dalam PKPU, debitur masih dapat menjalankan usahanya di bawah pengawasan sambil menunda pembayaran dan menyusun rencana perdamaian. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.